Labu pada siang hari 30 Maret 2026, angin panas bercampur debu pasir membawa bau mesiu dan darah. 100 prajurit Kopassus bergerak seperti bayang-bayang mematikan. Mereka mengenakan loreng TNI hijau coklat yang menyatu dengan semak belukar dan tanah gersang marjayun. Baret merah mereka, lambang keberanian dan kehormatan, menjadi satu-satunya warna mencolok di tengah medan perang yang kering. Murka mereka bukan sekedar amarah biasa, itu adalah dendam yang menyala-nyala atas gugurnya satu saudara seperjuangan di pos UNIFIL, tewas oleh serangan artileri Israel hanya sehari sebelumnya. Rekan mereka yang bertugas menjaga perdamaian telah menjadi korban pelanggaran hukum perang. Kini, 100 Kopassus ini datang bukan sebagai penjaga perdamaian, melainkan sebagai algojo yang tak kenal ampun. Mereka mendarat diam-diam melalui jalur tak resmi di perbatasan, jauh dari pantauan satelit dan drone pengintai. Komando Pusat di Jakarta telah memberikan lampu hijau dalam operasi rahasia yang tak tercatat di buku resmi. Tujuan tunggal, membalas kematian itu dengan cara yang Israel tak pernah lupakan. Target mereka adalah posisi pasukan Israel yang berjumlah 150 orang, pasukan elit Golani Brigada yang sedang memperkuat garis depan di dekat Ad-Shit al-Qusair. Pasukan Israel itu dilengkapi tank Merkava, mortir berat, dan dukungan udara. Tapi Kopassus tak peduli jumlah. Mereka datang dengan senjata ringan, pisau, granat, dan kemauan besi yang lebih tajam dari peluru. Pertempuran dimulai saat fajar menyingsing, tapi aksi utama meledak tepat saat matahari mencapai titik tertinggi. 100 prajurit itu menyusup melalui wadi kering yang membelah perbukitan Batu Kapur. Langkah mereka senyap, nafas teratur, mata tak pernah lepas dari target. Di kejauhan, pos Israel terlihat jelas, barak beton, menara pengawas, dan 3 tank Merkava yang parkir di lereng. Pasukan Israel sedang istirahat siang, beberapa merokok, yang lain memeriksa senjata. Mereka tak tahu badai sedang mendekat. Komandan Kopassus, seorang mayor dengan bekas luka di pipi kiri, mengangkat tangan. Sinyal itu cukup. 50 prajurit Kopassus langsung membentuk garis pengepungan di sisi barat. Yang lain, 50 lagi, menyusup dari timur melalui reruntuhan rumah sipil yang hancur akibat perang sebelumnya. Mereka bergerak dalam formasi segitiga mematikan, taktik klasik Kopassus yang pernah teruji di hutan Papua dan pegunungan Aceh. Senjata utama mereka, SS-2V5 buatan Pindad, dilengkapi peredam suara dan peluru 5,56 mm yang siap menyemburkan kematian tanpa suara. Ledakan pertama datang tanpa peringatan. Granat RPG-7 yang diluncurkan dari bahu seorang Kopassus menghantam menara pengawas Israel. Api menyembur tinggi, besi berderak, dan jerit kesakitan pertama terdengar. Pasukan Israel langsung kacau, alarm meraung, tentara berlarian mengambil posisi. Tapi sudah terlambat, Kopassus tak memberi ruang bernafas. Dari sisi barat, 50 prajurit Kopassus menyemburkan tembakan presisi. Peluru mereka menyapu posisi musuh seperti sabit. 2 tank Merkava yang mencoba berputar langsung terkena roket anti-tank. Rantai tank putus, asap hitam mengepul, dan awak tank terjebak di dalam besi panas. Mayor Kopassus memimpin serbuan langsung. Ia melompat dari balik batu, pisau komando di tangan kanan, senjata di tangan kiri. Tubuhnya bergerak seperti mesin pembunuh. Setiap langkah dihitung, setiap tembakan tepat sasaran. Pasukan Israel berusaha membalas. Mortir mereka mulai menghujan. Ledakan tanah menyemburkan batu dan pecahan peluru. 3 Kopassus terkena serpihan di kaki dan bahu, tapi mereka tak mundur. Mereka terus maju, merangkak di bawah tembakan, lalu bangkit dan menembak balik. 1 prajurit Kopassus yang terluka parah masih sempat melempar granat ke dalam bunker Israel sebelum roboh. Tubuhnya menjadi tameng bagi rekan-rekannya yang menyusul di belakang. Pertempuran memasuki fase kedua yang lebih brutal.
jarak dekat. Ketika jarak tinggal 20 meter, Kopassus beralih ke pisau dan tangan kosong. Mereka bukan lagi prajurit biasa. Mereka adalah badai dendam yang terlatih bertahun-tahun. Seorang letnan Kopassus menerjang seorang perwira Israel yang sedang mengarahkan mortir. Dengan satu gerakan cepat, leher musuh patah. Pisau komando menyelinap di antara tulang rusuk yang lain. Darah menyembur hangat di loreng hijau coklat. Baret merahnya kini berlumur merah tua. Pasukan Israel mulai panik. Mereka yang berjumlah 150 orang kini terpecah. Beberapa mencoba mundur ke belakang bukit, tapi Kopassus sudah menguasai jalur mundur. 15 prajurit Israel tewas dalam hitungan menit pertama kontak dekat. Mayat-mayat bergelimpangan di antara puing beton. Bau darah dan keringat bercampur dengan asap mesiu. Mayor Kopassus berteriak perintah dalam hati. Tak ada suara, hanya gerakan tangan. Tapi pasukannya mengerti. Mereka adalah satu tubuh, satu jiwa dendam. Dari udara, Israel mencoba panggil dukungan. 2 helikopter Apache muncul di cakrawala. Roket Hellfire meluncur. Tapi Kopassus sudah siap. Tim anti-udara mereka, 8 prajurit dengan manpads buatan Rusia yang diselundupkan, langsung bereaksi. Roket bahu menyambar salah satu helikopter. Ledakan di udara menggetarkan tanah. Helikopter jatuh terbakar, menabrak lereng bukit dan meledak lagi. Sisa Apache mundur cepat, tapi kerusakan sudah terjadi. Pasukan Israel di bawah kini kehilangan mata dan telinga. Pertempuran memasuki fase ketiga, pengejaran dan pembersihan. Kopassus tak puas hanya menghancurkan posisi. Mereka mengejar sisa pasukan Israel yang berusaha kabur ke arah utara. 100 prajurit itu berlari menembus semak, melompati parit dan terus menembak. Setiap kali seorang tentara Israel muncul dari balik batu, peluru Kopassus langsung menyambut. Satu demi satu jatuh. Mayor Kopassus sendiri memimpin kelompok depan. Ia melihat seorang komandan Israel yang sedang melarikan diri dengan jeep. Dengan satu tembakan jitu dari jarak 100 meter, ban jeep meledak, jeep terguling. Komandan Israel keluar terhuyung, tapi pisau Kopassus sudah menunggu. Darah mengalir di tanah Lebanon yang kering. Mayat Israel bergelimpangan. 70, 80, 100. Angka terus bertambah. Kopassus kehilangan 8 orang tewas dan 22 luka, tapi semangat mereka tak goyah. Dendam atas rekan Unifil yang gugur kemarin menjadi bahan bakar yang tak pernah habis. Setiap kali mereka melihat baret merah rekan mereka yang jatuh, amarah semakin menyala. Mereka bukan lagi pasukan, mereka adalah malaikat pembalas. Fase akhir pertempuran terjadi di sebuah lembah sempit di belakang bukit. Sisa pasukan Israel, kurang dari 40 orang, berkumpul di sana untuk perlawanan terakhir. Mereka mendirikan pertahanan cepat dengan sandbag dan senapan mesin. Tembakan deras menyambut Kopassus yang mendekat, tapi Mayor Kopassus tak memberi kesempatan. Ia memerintahkan serbuan frontal sekaligus penyusupan samping. 20 Kopassus maju sambil menembak, menarik perhatian. Sementara itu 30 lainnya menyusup dari kanan dan kiri melalui celah batu. Granat menghujan, ledakan demi ledakan merobek pertahanan Israel. Senapan mesin mereka diam satu persatu. Kopassus masuk ke dalam lingkaran pertahanan seperti serigala. Pisau berkelebat, tembakan jarak nol, tubuh Israel roboh bergelimpangan. Dalam hitungan menit, lembah itu menjadi kuburan. Mayor Kopassus berdiri di tengah, napasnya terengah, lorengnya basah darah. Darah musuh dan darah sendiri. Ia melihat mayat komandan Israel yang terakhir, mata musuh masih terbuka penuh ketakutan.